Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Creator Studio Official. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendaftar Google AdSense dan juga cara mengisi info pajak untuk penerima pembayaran. Jika kalian tidak mengisi info pajak, maka pembayaran kalian akan ditangguhkan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung ke tutorialnya. Yang pertama, di sini kalian buka browser. Untuk browser bisa menggunakan browser apa saja. Dan di sini saya menggunakan Kiwi Browser. Setelah browser terbuka, kalian ketikkan Google AdSense. Maka akan diarahkan ke Google pencarian. Dan di sini kalian pilih yang baris kedua, Google AdSense. Langsung saja kalian klik mulai. Lalu kalian sign in menggunakan akun Gmail yang ingin kalian daftarkan. Jika sudah, maka akan tampil form seperti ini. Di bagian Your Site kalian bisa isikan URL situs website. Jika kalian memiliki website. Tetapi jika kalian tidak memiliki website, abaikan saja. Kalian checklist saja saya tidak memiliki situs. Kemudian di bagian bawah, ini adalah saran mengenai performa yang akan diberikan oleh Google yang akan dikirim melalui email kalian. Di sini kalian bebas bisa memilih iya atau tidak. Dan saya memilih iya. Di bagian Your Payment Country. Ini adalah negara wilayah pembayaran Anda. Di sini saya memilih negara Indonesia. Karena saya berada di Indonesia. Kemudian kita beralih ke bagian bawah. Di sini kalian bisa baca mengenai persyaratan dan ketentuan Google AdSense. Jika sudah, kalian bisa checklist saya telah membaca dan menyetujui perjanjian. Lalu klik Start Using AdSense. Dan di sini kalian sudah berhasil membuat akun Google AdSense. Maka langkah selanjutnya kalian harus mengisi informasi data diri kalian. Kalian klik bagian Enter Information. Dan di sini kalian masukkan informasi pembayaran kalian. Bisa menggunakan sesuai KTP, SIM, maupun paspor. Oke, kita lanjut di bagian tipe akun. Di sini kalian bisa pilih individual maupun bisnis. Dan di sini saya memilih individual. Kemudian di bagian nama dan alamat, kalian isikan sesuai data diri kalian. Untuk di bagian pengisian nomor telepon, ini bersifat opsional. Bisa kalian masukkan atau kalian abaikan. Jika sudah, klik submit. Oke, jika tampilan sudah seperti ini, maka kalian sudah berhasil mengirimkan identitas diri kalian. Kalian tinggal menunggu verifikasi data kalian disetujui oleh pihak Google AdSense. Bila data diri kalian telah disetujui dan diverifikasi, maka akan ada keterangan seperti ini. Verifikasi alamat disetujui. Maka akun Google AdSense kalian sudah siap untuk menerima pembayaran. Oke, langkah selanjutnya di sini kalian perlu mengisikan informasi pajak. Jika kalian tidak mengisi info pajak, maka pembayaran kalian akan ditangguhkan. Di bagian ini kalian scroll ke bawah dan pilih Manage Setting. Kemudian kalian scroll ke bawah dan klik di bagian United States Tax Info. Lalu klik Manage Tax Info. Di bagian ini kalian scroll ke atas. Kemudian kalian klik Add Tax Info. Klik Start Tax Form.
Lalu kalian akan diminta memasukkan password dari akun Gmail kalian. Oke, di sini kalian pilih tipe akun Google AdSense kalian. Jika sudah, klik next. Kemudian di sini apakah kalian warga negara Amerika? Kalian klik no. Setelah itu klik next. Di bagian ini jika kalian individu non-AS pilih W8 band. Setelah itu klik start W8 band form. Kemudian di bagian DBA kalian abaikan saja. Lalu kalian pilih pajak negara kalian. Di sini saya pilih negara Indonesia. Kemudian lanjut di bagian bawah. Ini adalah nomor identitas wajib pajak, seperti NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jika kalian memiliki NPWP, kalian bisa isikan di bagian TIN asing atau foreign TIN. Tetapi jika kalian tidak memiliki NPWP, kalian bisa abaikan. Dan langsung saja klik next. Perlu kalian ketahui bahwa jika kalian memiliki NPWP maka potongan pajak yang kalian terima 10%. Tetapi jika kalian tidak memiliki NPWP maka kalian akan dikenakan pajak 30%. Kemudian kita lanjut ke bagian alamat. Di sini kalian isikan alamat sesuai domisili tempat tinggal kalian. Di bagian ini adalah surat PIN AdSense yang akan kalian terima di kantor pos. Jika alamat surat kalian sama dengan alamat yang sudah kalian isikan di awal maka kalian checklist saja di bagian ini. Tetapi jika alamat suratnya akan dikirimkan ke alamat yang berbeda maka kalian perlu mengisi alamat tempat penerimaan PIN AdSense kalian. Di bagian ini saya checklist karena tempat tinggal tetap, seperti pengisian alamat identitas yang sebelumnya diisi di awal. Jika sudah kalian klik next, untuk lanjut ke tahap berikutnya. Di bagian ini adalah perjanjian pajak. Jika kalian berada di wilayah AS dan mengklaim perjanjian pajak maka kalian pilih iya. Tetapi jika kalian bukan berada di bagian wilayah AS dan tidak memiliki perjanjian pajak maka pilih saja tidak. Lalu klik next. Di bagian ini adalah pratinjau dokumen. Kalian checklist saja. Jika kalian sudah yakin dengan pengisian formulir pajak di atas sudah benar. Lalu klik next. Di bagian ini adalah sertifikasi. Kalian isikan nama resmi kalian, sesuai data yang sebelumnya sudah kalian buat. Di sini kalian pilih ya, lalu isikan nama resmi kalian. Jika sudah klik next. Di bagian ini adalah aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS. Jika kalian memiliki aktivitas atau layanan Google di AS kalian bisa klik yes. Tetapi jika tidak memilikinya kalian pilih no. Dan di sini saya pilih yes, karena saya memilikinya. Kemudian lanjut di bagian bawah. Di sini jika kalian membuat Google AdSense untuk pembayaran baru maka kalian pilih bagian yang atas. Tetapi jika sebelumnya kalian sudah pernah menerima pembayaran dari Google AdSense kalian pilih yang bagian bawah. Dan di sini saya memilih yang bagian atas, karena saya membuat untuk profil pembayaran yang baru. Lanjut di bagian tax reporting, pelaporan pajak. Di sini kalian checklist saja, lalu klik submit untuk mengirimkan data info pajak kalian. Oke, di sini info data pajak kalian sudah terkirim dan langsung disetujui. Oke teman-teman, sampai di sini tahap pembuatan Google AdSense dan pengisian formulir data pajak kalian sudah selesai.
Tinggal kalian menunggu verifikasi identitas kalian. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak dari awal sampai akhir. Jika masih bingung silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kita akan bertemu kembali di video tutorial berikutnya.